Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isa Musaki. NIM saya 05599333336 dan saya dari Prodi S1 Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 dari mata kuliah Basis Data. Jadi di sini tugas 1 contoh kasus. Ini ada sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Tugas 1 adalah dari kasus tersebut. Di sini jadi saya akan membuat entity relationship diagram atau RD dengan tahapan yang sesuai dengan panduan. Jadi yang pertama di sini saya akan menggunakan WebDraw.io. Kemudian untuk berdasarkan soal di sini kita tentukan entity-nya dulu. Entity-nya yang pertama adalah ada dokter, kemudian juga ada pasien, dan selanjutnya ada administrator. Jadi di sini saya akan buat dulu tabelnya. Ini saya buat dokter. Kemudian saya buat lagi. Ini adalah pasien. Selanjutnya saya buat administrator. Oke, ini ada 3 entity yang sudah selesai dibuat. Jadi setelah itu kita harus tentukan dulu atribut-atribut atau field ya untuk masing-masing entity beserta kode uniknya. Yang pertama di dalam dokter ini primary key-nya itu adalah ID dokter, ID underscore dokter. Jadi ini adalah ID yang tidak mungkin akan dari beda-beda dokter, itu pasti ID-nya beda. Kemudian selanjutnya adalah nama dokter, nama underscore dokter. Setelah nama dokter kita juga butuh tanggal lahir. Setelah tanggal lahir kita juga butuh alamat dokter. Dan di sini kita tambah lagi oke. Ya, sebentar. Alamat dokter, kemudian ada nomor HP. Terus kita tambah lagi raw. Di sini ada spesialis. Terus kita tambah lagi
adalah waktu kerja, waktu underscore kerja. Dan ini kira-kira yang dibutuhkan untuk entity dokter. Atribut-atributnya adalah kurang lebih seperti ini yang kita butuhkan. Kemudian untuk atribut dari pasien, yang pertama primary key-nya kita kasih ID underscore pasien. Selanjutnya kita juga butuh nama pasien. Terus kita juga butuh alamat pasien. Kemudian kita juga butuh jenis kelamin. Dan terakhir kita butuhkan adalah nomor HP. Nah, ini atribut-atribut untuk pasien. Kemudian untuk administrator kita juga butuh primary key adalah ID admin. Kita juga butuh nama adminnya. Kemudian kita juga butuh waktu jaga. Ini row ketiga kita nggak butuh, jadi kita bisa hapus saja. Oke, dan ini masing-masing entity sudah terisi field-fieldnya atau atributnya. Jadi di sini kita akan menentukan dulu relasinya atau himpunan relasi. Jadi untuk yang pertama di soal itu, kalau melihat dari sini itu kan dokter menyimpan data dan memberikan data kepada administrator. Jadi kita harus tambahkan juga tabel penghubungnya. Tabel penghubungnya kita kasih nama simpan data dokter min. Nah, ini kode uniknya adalah kita kasih ID underscore data. Kemudian kita hubungkan ID underscore dokter juga ID underscore min. Ini kita tidak butuh row ketiga. Nah, ini koneksi antara dokter dengan administrator. Kita luruskan dulu. Kemudian di sini kalau melihat soal juga administrator melayani pendaftaran yang dilakukan oleh pasien. Jadi statusnya kita harus buat lagi tabel. Tabelnya adalah daftar admin pasien. Ini kode uniknya kita kasih ID underscore. Di sini kita juga butuh untuk menyambungkan ID admin dan juga ID pasien. Nah, ketiganya kita geser dulu. Oke. Nah, ini sudah antara admin dengan pasien. Kemudian di sini pasien juga diperiksa oleh dokter. Jadi kita butuh tabel penghubung lagi.
Kita beri nama periksa pasien dokter. Nah, di sini primary care-nya kita kasih ID, terus kita juga butuh ID pasien. Kita juga butuh ID dokter. Terus selanjutnya kita butuh juga resep. Kita tambahkan lagi error baru waktu diperiksa. Oke ya, ini sepertinya cukup antara tabel utama dan tabel penghubungnya. Jadi ini kita sambungkan. Ini kita beri keterangan dulu. Untuk ID dokter itu menjadi foreign key, ID admin juga foreign key. Terus dokter pasien juga foreign key. ID pasien foreign key. Kemudian periksa pasien dokter foreign key. ID dokter foreign key juga. Nah, untuk berikutnya tinggal kita hubungkan ini ID dokter dengan ID dokter. Oke. Selanjutnya di sini antara dokter dengan ID dokter yang sebelah sini itu oke. ID dokternya kita kasih dengan 1. Salah sebentar. Ini satu saja. Oke. Jadi satu dokter bisa menyimpan banyak data ya di sini. Jadi makanya tabel atau garis penghubungnya itu seperti ini. Kemudian di sini ID admin kita akan sambungkan dengan ID admin yang punya simpan data. Di sini dari administrator itu 1, kemudian simpan datanya itu banyak. Oke, dari satu administrator bisa menyimpan banyak data di dokter admin. Selanjutnya untuk administrator ke daftar simpan, ini kita ini dulu antara pasien dengan daftar admin pasien. Gabungkan ID pasien dengan ID pasien yang ada di daftar admin pasien. Ya, pasiennya itu statusnya 1, per pasien yang banyak. Nggak kelihatan. Oke, seperti ini.
Jadi atau ya yang banyaknya ID pasien di daftar admin pasien itu ditujukan untuk ke salah satu pasien. Selanjutnya di sini dari pasien ke periksa pasien dokter, kita hubungkan buat ID pasiennya kita adalah satu, periksa dokternya itu adalah banyak. Jadi seperti ini, terus kita sambungkan antara dokter dengan periksa dokter. Dokternya satu, periksa dokternya itu banyak. Oke, ini administrator ke daftar admin pasien, ID admin disambungkan ke ID adminnya daftar pasien. Administratornya itu satu, daftar admin pasiennya adalah banyak. Jadi himpunan entitas dan himpunan relasi untuk kebutuhan ERD tugas 1 gambarannya itu seperti ini. Jadi di sini ada satu dokter yang bisa menyimpan banyak data, dan banyak data itu bisa dipilih atau dititipkan ke satu admin, atau juga satu admin ini itu bisa mengakses banyak data yang disimpan oleh dokter. Kemudian di administrator ini juga ada satu admin yang bisa mengakses banyak pendaftaran admin pasien di sini. Seperti itu. Kemudian dari pasien ini juga satu pasien bisa untuk mendaftar ke admin pasien ya, yang nantinya akan banyaknya data pendaftaran admin pasien ini bisa diakses oleh satu dokter, satu administrator. Kemudian untuk pasien ini, satu pasien itu bisa diperiksa banyak dokter ya, tergantung kebutuhan, dan dari sini lebih spesifik lagi, dari banyaknya pasien dokter yang diperiksa akan ditujukan ke salah satu dokter yang terpilih. Ya, jadi seperti itu penjelasan hasil akhir jawaban tugas 1 mata kuliah Basis Data yang saya kerjakan. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan atau salah, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.